Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di hari ini kita ada dalam program Tabura Injil Klasi Siapin Selatan untuk kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ketika kami kembali di hari ini, kami ada dalam program Tabura Injil Klasi Siapin Selatan untuk kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman, supaya ketika kami membaca, ketika kami mendengarkan akan kebenaran firman, hidup kami dibaharui, dan kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, supaya berkat kasih karunia senantiasa Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Mazmur 103 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Kitab Mazmur 103 ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian bagian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, dari kitab Mazmur 103 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Maka menjadi tema perenungan kita di hari ini, kita ini debu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita ada dalam kehidupan keluarga, seorang bapa tentu menyayangi, mengasihi, atau sangat mengasihi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya membutuhkan makanan, maka orang tua akan memberikannya, atau bapa akan menyiapkan makanan. Ketika dia dalam pergumulan, maka orang tua yang akan datang memberikan kekuatan bagi dia menghadapi pergumulan. Ketika dia belajar, maka orang tua juga yang akan mengajari dia supaya dia bisa pintar, supaya dia bisa mencapai apa yang diharapkan di dalam kehidupan. Dan demikian juga Allah yang kita sebut Bapa sebagai orang yang percaya. Ia mengaruniakan kepada kita kasih sayang seorang Bapa yang penuh pengertian terhadap kelemahan-kelemahan kita. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan sayang kepada setiap orang yang sakit dan yang menghibur yang susah. Itu seperti yang dinyatakan dalam kitab Yesaya 66 ayat 31. Bapa sayang kepada mereka yang jatuh dan membantu mereka bangun kembali. Bapa sayang kepada mereka yang berbalik dari pelanggarannya dan mengampuni mereka. Ia mengasihi mereka dan ketika mereka diperlakukan tidak adil dan memberi mereka ganti rugi. Tuhan sayang kepada kita sebab Ia sendiri tahu. Ia sendiri tahu apa kita. Sebab Dialah yang membentuk kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Seperti dalam bagian firman Tuhan dalam yang kita baca dalam ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, di sini menunjukkan bahwa kita manusia lemah dan rapuh. Katakan kita ini debu. Meskipun kita ini debu yang tak berdaya, tetapi Tuhan tak pernah menjauhkan diri. Tuhan selalu ada di dekat kita. Tuhan selalu mau datang dalam kehidupan kita. Dia selalu peduli dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ketika kita dalam kesulitan,
ketika kita dalam kegagalan dan pergumulan, mata Tuhan selalu memandang kita dengan belas kasihan-Nya, dan Dia senantiasa akan menolong kita. Oleh karena itu hendaklah kita selalu ingat bahwa kita ini debu yang kelak akan meninggalkan dunia, sehingga kita hidup takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita ada, diberikan Tuhan, ada untuk menikmati kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita harus menyatakan kehidupan yang takut akan Tuhan, yang mau taat dan setia, yang mau menyatakan kasih seperti Tuhan sudah menyatakan kasih kepada kita. Karena sekali lagi Tuhan mengasihi kita anak-anaknya yang takut kepadanya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Tuhan tahu kita lemah dan fana. Dan kasih Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, adalah bagaimana ketika Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk menyatakan bahwa Allah, Tuhan yang adalah Bapa kita, sangat mengasihi kita. Kasih Allah itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, tetapi juga Roh Kudus Tuhan juga dianugerahkan di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita ungkapkan seperti yang dinyatakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Kiranya itu boleh datang di dalam kehidupan kita, bahwa kerinduan kita adalah agar kita semakin memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan dalamnya kasih Tuhan. Ia dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengertian kita. Itulah yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ungkapan kerinduan untuk bagaimana begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Walaupun yang kita hadapi, walaupun kenyataan yang kita hadapi kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara pemirsa tabura Injil yang dikasih oleh Tuhan, siapa kita di hadapan Allah, Tuhan yang menciptakan kita? Kita ini hanya debu, tetapi kita diberikan karunia, kasih karunia oleh Allah. Kita diberikan kuasa oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Dan karena itu, sebagai orang yang percaya, ketika kita masih diberikan kesempatan sekali lagi, mari kita nyatakan kehidupan yang percaya, yang taat kepada Tuhan, yang betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di dalam kehidupan kita. Supaya makna kasih Tuhan yang besar lewat pengorbanan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, yang saat ini sementara kita jalani masa sengsara, Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu sengsara yang sementara kita jalani, untuk mengingatkan kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita, manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita dilayakkan oleh Tuhan karena kasih Tuhan yang besar. Karena Dia mengasihi kita. Karena itu sekali lagi, kiranya kita boleh hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan. Kita melakukan segala perintah Tuhan, supaya berkat kasih karunia Tuhan senantiasa menolong kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Siapakah kami di hadapan Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami? Kami manusia ciptaan-Mu Tuhan. Kami adalah debu. Tetapi kasih karunia Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ketika kami Engkau pilih dan tetapkan menjadi anak-anak-Mu. Sehingga kami bisa menyebut Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai Bapa. Dan sebagai Bapa Engkau mengasihi kami. Bukti nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami, yaitu bagaimana Engkau sendiri datang ke dalam dunia ini lewat Yesus Kristus yang menderita sengsara bahkan sampai mati di kayu salib, demi untuk mengampuni kami, demi untuk menanggung segala hukuman dosa kami, sehingga kami dilayakan untuk menerima kasih karunia anugerah keselamatan kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan, terima kasih firman Tuhan ini mau mengajar kami untuk bagaimana kami hidup
Ketika kami diberikan karunia, ketika kami diberikan kasih sayang Tuhan, maka tanggung jawab iman kami sebagai umat Tuhan untuk bagaimana kami menjalani kehidupan dengan percaya dan taat, dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Selagi kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena kami adalah debu, karena kami adalah manusia yang fana, makhluk yang fana di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menolong kami, membaharui kehidupan kami, dalam kami memaknai akan kesengsaraan-Mu ya Yesus Kristus, dalam minggu-minggu sengsara yang sementara kami jalan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Demikianlah akan bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Terus saksikan program Tabura Injil Klasisi Yapen Selatan setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom.